Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Harjanto, mahasiswa PPG dalam jabatan 3 Universitas Insan Budi Utomo. Hari ini 4 Maret 2024 akan melakukan uji kinerja dengan membuat video dengan materi perencanaan produksi di SMK Kristen Petra Surabaya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Oke, semangat sekali ya. Nah, kita berjumpa lagi dalam pelajaran proyek kreatif kewirausahaan. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa. Kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Oke. Sebelum saya mulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Heide? Siapa? Farel dan Esther. Oke. Sakit ya? Oke, kita doakan supaya lekas sembuh. Nah, kita hari ini akan belajar tentang perencanaan produksi. Nah, dari pagi ada yang sudah berencana ketika berangkat ke sekolah sampai dari rumah sampai ke sekolah, ya. Ada yang sudah merencanakan mau seperti apa planningnya dan semacamnya, atau hanya saya berangkat ke sekolah sampai sekolah nanti saya pokoknya itu. Pasti semua ada perencanaan. Kalian sekolah, kalian nanti melanjutkan kemana, pasti ada sebuah perencanaan. Nah, sama juga dengan kita membuat usaha, ya, pasti ada kegiatan produksinya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, ya, kita menetapkan jenis dan jumlah produk secara mandiri, ya, atau bekerja dengan UMKM sekitar. Ya, kemudian kalian mampu menyusun tahapan-tahapan dalam perencanaan produksi. Nah, sebelum saya jelaskan materi hari ini, berikut ada video tentang kegiatan produksi. Production planning merupakan suatu faktor yang penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan. Karena tanpa production planning, maka tujuan perusahaan tidak akan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Tanpa production planning, akan ada banyak faktor pemborosan yang muncul dalam aktivitas produksi. Nah, bagaimana caranya menjadi seorang production planning controller yang baik? Simak tipsnya berikut. Production planning atau perencanaan produksi merupakan tentang segala perencanaan aktivitas produksi berkenaan dengan jenis produk, volume, biaya, dan segala hal yang berkaitan dengan cara mendapatkan produk tersebut. Production planning menjadi rencana perencanaan produksi selama satu periode, sehingga termasuk dalam perencanaan operasional di perusahaan. Nah, production planning ini dibedakan menjadi dua, yaitu production planning dalam jangka pendek dan production planning dalam jangka panjang. Oke, kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama, forecasting yang tepat. Forecasting bisa diartikan sebagai peramalan atau perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Maka dari itu, dalam melakukan forecasting, perusahaan harus bisa memperkirakan sesuatu yang tepat di waktu-waktu yang akan datang berdasarkan data masa lampau yang dianalisa secara ilmiah.
Nah, untuk mengetahui jumlah barang yang akan diproduksi, kamu harus memprediksi permintaan konsumen. Hal tersebut membantu kamu dalam mengontrol pengadaan barang dan menghindari kekurangan stok. Nah, cara yang tepat untuk memprediksi permintaan konsumen adalah dengan menganalisis perkembangan tren dan meninjau riwayat penjualan dan inventaris kamu. Tips yang kedua, memahami kapasitas produksi. Kapasitas produksi perusahaan merupakan suatu aspek yang penting dari sistem produksi. Jadi, dalam menyusun production planning, penting bagi perusahaan kamu untuk memahami kapasitas produksinya yang kemungkinan bisa dihasilkan. Nah, kapasitas yang tidak memadai bisa menghambat proses pemenuhan kebutuhan dan tentu saja membuang banyak waktu dan energi. Pada akhirnya akan berakibat kepada penurunan kepuasan pelanggan dan prospek keuntungan dari perusahaan kita. Tips yang ketiga, mengontrol persediaan. Nah, dalam aktivitas produksi tidak jarang nih dijumpai berbagai macam bentuk pemborosan. Maka dari itu diperlukan upaya dalam production planning untuk mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan cara mengontrol bagian inventory. Nah, di sini perusahaan juga perlu untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak melebihi permintaan dari konsumen. Selain mengurangi pemborosan finansial, pengontrolan dalam persediaan akan membantu perusahaan dalam memanfaatkan ruang penyimpanan yang terbatas. Perusahaan tidak perlu menyimpan persediaan untuk waktu yang lama di gudang. Di sisi lain, perusahaan juga perlu memantau apakah pemasok ini mengirim bahan baku secara tepat waktu ya. Aktivitas ini sangat penting agar perusahaan tidak kekurangan bahan untuk melakukan proses produksi ya. Maka dari itu aku menyarankan perusahaan itu memiliki sistem manajemen inventaris yang sangat penting untuk production planning. Sistem manajemen inventaris ini bisa membantu perusahaan untuk forecasting inventory dengan cara memberikan notifikasi ketika persediaan berkurang. Bahkan beberapa sistem manajemen inventaris ada yang bisa digunakan untuk melakukan pemesanan persediaan ke pemasok secara otomatis. Tips yang keempat, melakukan pemeliharaan dan perawatan mesin secara berkala. Nah, ketika membuat production planning, setiap perusahaan itu berharap bisa menghindari dari waktu produksi downtime, atau lebih jelasnya, waktu penghentian produksi yang diakibatkan oleh berbagai faktor, misalnya mesin rusak, mesinnya rewel, bahan-bahannya kurang, dan lain sebagainya. Akan tetapi, faktor yang paling sering menyebabkannya terhentinya suatu produksi adalah kerusakan pada mesin. Jika mesin rusak, maka dipastikan kegiatan produksi akan terhenti dan banyak kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Ketika membuat production planning, perusahaan harus mencantumkan upaya untuk menghindari delay atau penundaan. Perusahaan perlu secara teratur untuk memonitor kondisi peralatan dan mesin dengan melakukan perawatan secara berkala demi kelangsungan proses produksi. Perusahaan juga harus bersedia untuk mengganti peralatan dan mesin yang sudah usang agar bisa menghindari kerusakan mesin saat proses produksi berlangsung. Mungkin itu beberapa tips yang bisa aku bagikan mengenai PPC atau Production Planning Control. Semoga tips yang aku bagikan bisa membantu kalian semua ya. Oke, kita berjumpa lagi di tips-tips yang luar biasa selanjutnya. Apa kabar? Sukses! Baik, dari video tadi ya, bisa diambil kesimpulan apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Heide? Oh, Abi? Jadi intinya ketika akan memulai suatu bisnis itu pasti perlu persiapan dan perencanaan yang matang. Oke, membuat suatu produksi bisnis perlu perencanaan yang matang. Tidak hanya asal punya modal yang banyak. Ya, kebanyakan kita jatuh pada yang penting modal banyak sehingga apa? Ketika ada sesuatu hal terjadi, kita tidak mengantisipasi, barang rusak, hancur dan segala macam, tidak langsung melakukan perawatan dan semacamnya, akan menimbulkan kerugian yang besar. Makanya sebuah perencanaan itu penting. Ya, sebuah penyusunan, penulisan itu penting. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, silahkan buka HP kalian, silahkan di scan ya. Ya,
2 menit. Ada yang belum selesai? Sudah ya? Oke, sudah ya. Nah, sebelum kita melakukan diskusi, nah apa itu perencanaan produksi? Perencanaan strategi yang dilakukan oleh perusahaan saat memproduksi barang dan jasa. Ya, memastikan dibuat volume produksi, kapasitas bahan yang diperlukan, penjadwalan dan yang lainnya. Nah, tujuan sebenarnya perencanaan produksi apa saja? Ada 3 hal, ya. Ada meminimalkan kelebihan, ya, dan pemborosan terkait pembelian bahan produksi, ya. Kemudian penggunaan alat dan sumber daya secara efisien, menghemat waktu karyawan untuk menjadi lebih efektif. Ya, perencanaan yang baik dan tepat akan meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri serta akan memberikan kepuasan. Ya, kita bahas satu-satu. Meminimalkan kelebihan dan pemborosan. Ya. Ketika kita beli bahan sebanyak mungkin, itu salah atau benar? Kurang tepat. Kenapa? Karena sebaiknya kita membeli sesuai kebutuhan. Membeli sesuai kebutuhan supaya apa? Supaya barangnya kita tidak over stock. Ya, ketika overstock itu malah akan membuat biaya produksi akan semakin lebih besar. Kemudian penggunaan alat bahan secara efisien. Ya. Tidak memenuhi ruang, kemudian pekerjaan ya sesuai dengan jadwal dan segala macam. Ya, ritme perlu diatur supaya apa? Ya, supaya konsisten, ya. Konsisten. Buktinya apa? Ya, coba kalau kamu lari, ya, ibaratnya ada lomba lari. Kamu larinya ya konsisten dari awal sampai akhir. Ada yang larinya cepat sekali dari awal, terus di tengah-tengah gimana? Nah, ya, tenaganya habis. Sama dengan ini, ya, penggunaannya secara efisien, ya. Menghemat waktu karyawan untuk menjadi lebih efektif. Oke. Nah, kalian sekarang berdiskusi, silahkan membentuk 3 kelompok ya. Ya, 3 kelompok. Nanti kelompoknya Heide, kelompoknya Abi, sama kelompoknya Daniel. Ya, silahkan nanti berkelompok masing-masing. Ya, nah, tugasnya apa? Kalian merencanakan. Kemarin pada pertemuan berikutnya kalian sudah membuat sebuah usaha, memilih usaha kan? Nah, sudah mendapatkan sebuah usaha. Nah, usaha itu kalian rencanakan dengan detail. Bahannya apa, harus membeli apa, dan segala macam. Kemudian nanti total jumlahnya dalam sehari berapa, kemudian ditetapkan harga jualnya berapa. Oke ya, setelah itu nanti kalian presentasikan hasil diskusinya ke depan. Paham? Oke, silahkan berdiskusi. Oke, saya bagikan lembar jawabnya ya. Daniel? Kelompoknya Abi? Ya, kemarin kalian sudah merencanakan usaha, ya toh, sudah mendapatkan produknya apa. Nah, kalian membuat rincian pengeluarannya, bahan-bahannya apa saja, kemudian harga jualnya apa saja, ya. Kemudian ya nanti dijual mau berapa, ya. Seperti itu.
Kelompoknya B ada kendala? Lancar ya. Kelompoknya Daniel ada kendala? Tidak ya. Oke, baik. Oke, sudah selesai semua? Oke, silakan ke tempat masing-masing ya. Kembali ke meja kursinya masing-masing. Baru nanti maju ke depan. Silakan. Baik, penampil pertama dari kelompok Haide ya. Silakan. Perwakilan saja bahwa temannya 3 atau 4. Silakan. Dua temannya lagi ya, supaya oke, silahkan kelompok Haide. Selamat pagi Pak Hal dan selamat pagi teman-teman. Oke. Hari ini kami akan mempresentasikan bisnis dan perencanaan bisnis kami. Jadi bisnis kami itu adalah membuat stik ubi goreng. Nah, perkiraan modal kami itu adalah 100.000. Jadi untuk membeli bubuk tabur seharga 6.500, tusuk pentol seharga 5.000, membeli telo 5 kilo dengan harga 7.000 per kilo, jadi totalnya 35.000. Lalu kami juga membeli gas LPG seharga 17.000, minyak 1 liter 14.000, dan soda kue serta plastik total 15.000. Nah, selain bahan, kita juga memerlukan bahan-bahan seperti kompor, wajan, sutil, dan irisan minyak. Di sini kami menjual stik goreng kami seharga 5.000 dan barang kami terjual sebanyak 39 pack, jadi sekitar 195.000. Jadi di sini keuntungan kami adalah 95.000. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Mungkin dari kelompok Daniel atau kelompoknya Abi. Silahkan. Oke, Daniel ada pertanyaan? Silahkan. Bedanya dengan stick yang lain itu apa? Yang menjadi pembeda dengan kebanyakan kan sudah banyak ya. Jadi kita menjual stik ubi goreng ini yang dari membedakan adalah tentu saja dengan harga kita. Karena kita harus menjual harga 5.000 tentunya lebih murah daripada UMKM yang lain yang dijual di atas harga 5.000. Selain itu, kami juga memiliki kemasan yang lucu dan unik sehingga membedakan dari yang lain itu. Ya. Oke. Jadi harga yang tepat ya dengan harga 5.000 karena apa? Pangsa pasarnya ya. Kalau pangsa pasarnya memang harga 5.000 itu untuk remaja ya, yang golongan bagaimana yang mampu belum mampu untuk harga segitu sangat mencukupi sekali untuk target pasarnya karena tidak terlalu mahal atau murah ya. Ya, kantong pelajar bahasanya ya. Terima kasih Abi. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, tidak ada? Cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, silahkan. Kemudian kelompoknya Abi, silahkan. Oke, selamat pagi teman-teman dan Pak Har juga. Saya dan teman-teman saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2. Dan untuk usaha kami kemarin itu kami memilih untuk menjual es kul-kul karena emang pada zamannya itu lagi banyak yang minat. Jadi untuk modal bahan-bahannya kami ada melon seharga 6.000, pisang 15.000, roti 7.000, dan marshmallow 10.000 per bungkus, total 50.000. Stroberinya 25.000,
coklat 45.000 dan topping harga 70.000. Lalu untuk alat-alatnya yang dibutuhkan kayak mika itu 29.000. Tusuk dan kantong plastik itu total seharga 7.500 dan es batu 6.000 per bungkus. Jadi totalnya 18.000. Dan total modal yang kami dapatkan yaitu sebelum itu ada juga alat yang kita pakai untuk membantu untuk pembuatan itu, yaitu ada mangkok, sutil atau sendok, kulkas, box es itu, dan juga kayak kompor. Dan juga ada alat yang kami gunakan untuk membantu pembuatannya, yaitu mangkok, sutil atau sendok, kulkas, dan terus box es, sama panci elektrik untuk melelehkan coklat. Jadi total modal yang kami perlukan yaitu 202.000 dan harga jual kami adalah 3.000 per tusuk, dan untuk penghasilan dalam satu hari itu 352.000. Jadi total keuntungannya kami terima 149.500. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok Heide atau kelompoknya Daniel? Silahkan. Saya, Pak. Oh iya, silahkan Heide. Misalkan kalau es gula ini tidak habis, kira-kira barang-barang yang tersisa itu mau diapakan? Karena kita mengingat es gula ini menggunakan bahan-bahan yang mudah basi, terutama di bagian buah-buahan. Ya, betul sekali. Jadi kebetulan kemarin kita ada mengalami beberapa buah yang tidak layak dijual, dan ya kalau sudah tidak layak dijual, of course kita nggak akan pakai, kita nggak akan kasih gitu. Dan mungkin untuk sisanya mungkin kalau ada yang mau, ya ada anak-anak kelompok yang mau makan ya dimakan, tapi kalau enggak gitu. Tapi kalau untuk penjualan kami kemarin kebetulan semuanya habis dan yang tersisa, kecuali yang tidak bisa dijual itu tadi. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, baik. Ya, kalau di luar negeri, ya, ketika ada barang tidak laku, ya, mungkin tidak di luar negeri, di Indonesia mungkin juga ada, ya. Saya beberapa perusahaan menerapkan itu, terutama perusahaan roti, ya, atau makanan, berkaitan dengan makanan. Misalnya restoran atau apapun itu, biasanya mereka akan buang ke tempat sampah. Loh, kenapa kok tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan dan segala macam? Karena itu adalah untuk membuktikan kualitas mereka. Ya, bukan tidak peduli pada yang lain, tetapi membuktikan mereka berkualitas. Karena apa? Ketika itu diberikan, ya pasti perusahaannya cepat hancur atau cepat tutup. Karena apa? Pasti orang menunggu barang diberikan. Atau ada strategi perusahaan yang lain. Contohnya di beberapa minimarket di Jepang itu menerapkan jam 10 malam sampai jam 11 itu ada diskon besar-besaran. Ya, sehingga apa? Barang ya tepat terjual habis sebelum besok kadaluarsa atau sudah mendekati masa expirednya, ya, masa kadaluarsanya. Baik, seperti itu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok AB. Silakan kelompoknya Daniel ya. Oke. Yuk, timnya Daniel. Nah, oke, silakan. Selamat pagi, Pak Har dan teman-teman. Pagi. Di sini kami membuat sedikit perencanaan produksi kami setelah kami berjualan kemarin. Kebetulan kami berjualan jamur crispy dan juga pentol pedas. Namun di sini yang membedakan adalah jamurnya kami pakai jamur enoki karena jamur enoki lebih murah dan juga khasiatnya lebih bagus. Di sini kami menulis bahan dan alatnya, namun di sini kita nggak menulis harganya. Di sini kita tulis jamur enoki sebanyak 20 bungkus, pentol sebanyak 15 bungkus, tepung sebanyak 2 kilo, cabai sebanyak setengah kilo, minyak sebanyak 2 liter, gas, dan juga bumbu bubuk atau bumbu tabur.
Terus untuk alatnya di sini kami pakai kompor elektrik, mika sebanyak 45 bungkus, tusuk sate sebanyak 1 bungkus, dan wajan dan juga sutil. Di sini kami mempunyai perencanaan untuk harga jual. Kami menaruh jamur enoki seharga 8.000 untuk 1 bungkusnya. Terus untuk pentol pedas kami menaruh harganya 5.000. Jadi di setiap jamur enoki 1 bungkusnya itu terdapat 5 lembar jamur enoki. Karena kalau kita beli jamur enoki 1 bungkus itu dapat 5 dalamnya. Setelah itu untuk harga total alat dan bahan kami yaitu 206.000, dan harga setelah produk kami terjual habis sebesar 235.000. Kami nggak terlalu mengambil keuntungan yang besar karena supaya cocok di kantong pelajar, karena kami juga berjualan di sekolah. Terus untuk keuntungan yang bisa kami peroleh cukup, menurut kita cukup, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, karena kita juga keuntungannya ambilnya nggak terlalu banyak, sebanyak 29.000. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Ya, Abi, tanya silakan. Kenapa memilih jamur? Karena menurut kita sendiri dari 3 kelompok sekelas ini nggak ada ide yang jajanan pinggiran jalan gitu. Jadi kemungkinan besar banyak orang yang menginginkan jajanan pinggiran jalan, tapi dengan kualitas yang bersih, terus enak, sehat. Karena kan nggak tentu di pinggir jalan itu sehat, kena debu, kena semuanya. Oke, ya. Ya, sesehat-sehatnya kalau masih digoreng ya. Ya. Ya, oke, tapi paling tidak meminimalkan yang tidak sehat itu tadi. Ya, pastinya penggunaan minyaknya dan segala macamnya, ya. Nah, memang kenapa juga memakai jamur tadi ya, memang karena jamur kan kadang-kadang dipandang sebagai makanan yang mewah ya, bagi kalangan tertentu saja yang orang mungkin sebulan sekali beli ya, biasanya yang di makanan yang chicken itu ya yang ada ya di sana. Oke, ada lagi? Cukup ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Daniel. Oke. Nah, setelah kalian ya tadi dari diskusi tadi ya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan, silahkan di-scan soal-soalnya. Oke, silahkan dikerjakan 5 menit. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, kesimpulan apa yang kita petik dari yang sudah kita kerjakan tadi? Pentingnya sebuah perencanaan, ya, sangat penting ya. Bagaimana kita menghitung, ya, membeli bahan, menghitung bahan, ya, kemudian menjual dengan harga sekian. Kita tidak pengen semuanya kita beli, ya. Kemudian semua bahan dibeli, kemudian semua memproduksi barang yang banyak dan segala macam, ya. Karena apa? Kalau tidak direncanakan dengan baik, pasti akan membuat sebuah kerugian yang besar. Oke. Ya, apa yang sudah kalian rasakan hari ini? Oh. Ya. Salah satu? Abi, gimana? Abi? Senang bisa dapat ilmu baru tentang
bisa menghitung ulang ya, ketika mau merencanakan, tidak asal beli kemudian jual kembali, tidak hanya ya jual, tapi ada makna kayak tadi yang sehat, kemudian inovasi baru dan segala macam. Karena apa? Dengan inovasi, dengan kreativitas kita bisa meningkatkan penghasilan kita, meningkatkan tidak hanya kita hanya untung, tetapi membahagiakan orang di sekitar kita, membantu orang di sekitar kita. Jadi prinsip bisnis tidak hanya kita hanya untung saja, tetapi memberikan dampak yang baik atau positif bagi kita semua. Oke, baik ya semuanya, cukup hari ini. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita langsung praktek. Nanti kita menghitung kalian dapat untung berapa. Semuanya nanti kita buktikan di lapangan nanti. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Baik, terima kasih semuanya.